Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Septaji, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan ada Dwiki Yoga Fortuna, ada Muhammad Fadlan Lazuardi, ada Muhammad Riki Saputra, dan Hendra Gunawan. Di sini kami akan mempresentasikan 3 objek arsitektur yang kita akan bedah karya bersama. Yang pertama itu nanti kita akan menganalisa dari data lokasi, site, dan juga menganalisa arsiteknya itu siapa dari bangunan tersebut. Setelah kita menganalisa data-datanya, nanti kita akan memilah dan mendefinisikan konsep apa yang dipakai setiap bangunan arsitekturnya. Setelah itu, kita akan memperlihatkan site plan, Dena, sekalian kita analisa juga. Lalu setelah itu kita akan membahas analisa akses dan sirkulasi manusianya. Dan setelah itu kita akan membahas terkait tentang hubungan antar ruang dari setiap objek benda karya arsitektur. Lalu kita juga membahas kualitas ruang, nanti kita akan tampilkan juga terkait dengan tampak dan potongan. Setelah kita menganalisa semua aspek-aspeknya, barulah kita di situ akan menemukan kelebihan dan kekurangan yang bisa jadi pacuan untuk kita membuat sebuah arsitektur nantinya. Barulah nanti kita membandingkan dari 3 bedah karya objek arsitektur yang bisa kita pelajari supaya kekurangannya itu kita bisa antisipasi untuk bangunan arsitektur yang akan kita rancang nantinya. Untuk objek arsitekturnya sendiri, itu kita dapat 3, dan tadi saya lupa bilang bahwa tema kali ini adalah Islamic Center, yang dimana objek-objek arsitektur ini bertebaran di seluruh dunia. Jadi untuk bedah karya pertama kita, di situ kita ada Husnai Islamic Center yang berlokasi di Indonesia, yaitu di Bandung. Lalu yang kedua, kita juga mengambil bedah karya dari bangunan arsitektur Village of Dandaji, atau itu lokasinya ada di Nigeria, dan juga yang terakhir adalah National Institute of Faith Leadership, itu terdapat di India. Untuk bangunan Pusda Islamic Center itu didesain oleh Slamet Wirasonjaya pada tahun 1998 yang memiliki luas lahan 45.000 meter persegi. Sedangkan untuk yang di Dandaji itu arsiteknya itu ada Artiler Musomi, Mariam Kamara, dan Prinsipal Studio Kahar, Yasaman Ismail, dan Prinsipal. Itu adalah suatu tim grup arsitek yang membangun masjid atau Islamic Center ini. Memiliki luas 5.000 meter persegi. Lalu yang terakhir itu ada National Institute of Faith Leadership yang berlokasi di India, diarsiteki oleh Saurabh Gupta, memiliki luas lahan 4.952 meter persegi. Yang pertama kita akan membahas lokasi dan batas-batas dari setiap bedah karya bangunan kita yang kita pilih. Untuk pertama itu ada Pusda Islamic Center, area barat itu berdekatan dengan laboratorium, kesehatan, dan pemukiman. Lalu pada area timur, di situ terdapat Jalan Suprati dan Kafe, dan beberapa toko lainnya. Lalu pada area selatan, di situ berbatasan dengan Jalan Pusdai dan Alfamart dan Kuliner Bandung. Untuk area utara, itu berbatasan dengan gedung kantor RR1 dan Bandungan Permukiman. Lanjut ke bedah karya Village of Dandaji yang berlokasi di Negria, itu pada area barat berbatasan dengan pemukiman secara langsung yang hanya dibatasi oleh jalan. Lalu ada area timur juga sama halnya dibatasi oleh jalan aja. Lalu pada area selatan, karena di situ lokasinya adalah gurun pasir, itu tidak ada bangunan apa-apa, dalam artian hanya tanah kosong. Sedangkan pada area utara terdapat jalan raya pada lokasi ini. Lalu yang terakhir, bedah karya ketiga kita, National Institute of Faith Leadership, itu di India. Untuk area utaranya itu dekat dengan pesawahan. Dan lalu pada area barat, berbatasan dengan Sungai Gangga. Area timur juga di situ ada pesawahan. Juga pada area selatan, itu dekat dengan Sungai Gangga. Jadi secara geologi, untuk tempat ini sangat berdampingan dengan Sungai Gangga dan pesawahan di sekitarnya. Lanjut kita akan membedah dari apa sih konsep yang diterapkan pada setiap masing-masing
bangunan bedah karya yang kita pilih. Yang pertama ada Pusdai Islamic, Villa Dananji, dan National Institute of Leadership. Untuk yang pertama, kita membahas Pusdai Islamic Center yang ada di Bandung. Nah, jadi untuk bangunannya itu sendiri atau arsitekturnya itu sendiri itu terdiri dari beberapa masa bangunan yang dimana fungsinya bukan hanya untuk beribadah, namun juga melakukan hal lainnya seperti literasi, terus juga di situ ada hal-hal yang dapat mendukung kegiatan religius gitu. Nah, untuk bangunan pertama ada masjid, lalu ada gedung kantin juga, ada gedung balai, dan gedung perpustakaan. Untuk masjidnya sendiri, di situ berukuran 4.870 meter persegi. Sedangkan gedung GSG Pusdai itu memiliki luas 1.318 meter persegi. Pada gedung kantin itu berbeda dengan gedung lainnya karena memiliki detail dan bukaan pada bangunan kantin yang berbentuk kubus, tapi tetap menganut gaya arsitektur yang sama. Lalu pada gedung Balai Asri Pusdai itu memiliki kurang lebih ukuran 33 meter panjangnya dan lebar 18 meter dengan ketinggian 12 meter. Pada gedung perpustakaan, di sini juga ada perpustakaan yang memiliki warna krim ke coklat dengan bentuk atap dibuat jurai sama seperti masjid. Nah, dari semua kelima bangunan ini, semuanya ini menerapkan konsep yang sama, yaitu adalah mengikuti gaya Arabian dan Sunda. Arabian untuk mengikuti tipologi dari agama Islam, dan juga kalau Sunda itu mengikuti untuk menyeragami arsitektur sekitar. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ada bangunan Village of Dandaji yang berlokasi di Nigeria. Untuk bangunan ini sendiri, ini memiliki dua masa bangunan yang memiliki konsep pada fasadnya itu adalah kontemporer, yang dimana ini menyatukan dari beberapa konsep menjadi satu konsep, sehingga bisa seirama dengan lingkungan sekitarnya. Pada bangunan ini juga menerapkan adaptive reuse, yang dimana bangunan ini memanfaatkan bangunan yang sudah ada, bahkan sudah berumur cukup tua, yang kebanyakan sudah terbengkalai atau tidak digunakan, dengan cara mengisi dengan aktivitas atau kegiatan baru yang bermaksud untuk menghidupi penggunaan bangunan tersebut. Jadi, untuk bangunan ini sendiri, ini hasil renovasi dari bangunan sebelumnya, yaitu adalah bangunan masjid yang sudah lama tidak ditempati oleh lingkungan sekitar gitu. Nah, lalu untuk bahan konstruksi utamanya di sini menggunakan tanah kompresi bata atau CAB yang memberikan kinerja termal lebih baik dan lebih rendah konsumsi energi. Selanjutnya ada National Institute of Faith Leadership, yaitu yang berada di India. Bangunan ini merupakan bangunan yang cukup unik karena di sini memiliki banyak lengkungan atau bentuk garis kurva yang membuat bangunan ini tidak menjadi kaku atau berani out of the box. Nah, lalu pada kanopi itu terdapat banyak logo bintang-bintang yang mengisyaratkan atau mendukung bahwa bangunan ini adalah bangunan yang Islami atau yang bisa dibilang mensimbolkan. Bukan melengkung ini disimbolkan sebagai pikiran yang terbuka dari mitos dan tradisi. Akses masuk yang ikonik melambangkan bahwa lengkungan beton dapat menghapus semua stigma keystone yang bertujuan untuk membebaskan sebuah pemikiran bahwa beton itu tidak selalu kaku dan mengizinkan cahaya dan waktu. Oke, selanjutnya adalah kita akan memperlihatkan site plan dan juga kita menganalisa denah-denah bedah karya. Itu aja lah. Ya, di sini saya akan membahas site plan bangunan dari bangunan-bangunan yang kita bedah. Pertama di sini adalah site plan dari Pusdai Islamic Center di Bandung. Jadi Pusdai Islamic Center ini berada di tengah kawasan Pusdai sebagai pusat kegiatan ibadah dan dakwah. Ini terlihat pada gambar di sini terdapat beberapa area atau beberapa ruangan. Di antaranya terdapat ada yang inti yaitu masjid dan juga ada plaza. Lalu ada ruang pameran, ada perpus, dan juga ada kantor, dan juga ruang serbaguna. Dan ruang terbukanya terdapat ada ruang parkir mobil, kantin, dan powerhouse. Lalu next kita masuk ke site plan bangunan dari bangunan
Village of Dandaji di Nigeria. Ini terlihat ya, sudah dinotasikan dengan angka-angka. Pada nomor 1 ini adalah amphitheater atau workshop area. Nomor 2 ini adalah children play area. Lalu nomor 3 adalah library main entry atau perpustakaan. Lalu nomor 4 adalah central bookshelves. Nomor 5 adalah study spaces. Nomor 5 adalah study space. Nomor 6 adalah mezzanine level. Nomor 7 religious book shelves near the old mihrab. Nomor 8 adalah new classroom. Nomor 9 adalah new computer lab. Nomor 10 adalah classroom access. Nomor 11 adalah restroom atau toilet. Nomor 12 adalah garden. Nomor 13 adalah pathway. 14 adalah art wall. Nomor 15 adalah ablution space atau tempat wudhu. Nomor 16 adalah main prayer room atau ruang ibadah utama. Nomor 17 adalah secondary prayer room atau ruang ibadah kedua yang biasa digunakan oleh perempuan. Nomor 18 adalah outdoor corridor. Nomor 19 adalah minaret atau menara. Nomor 20 adalah imam quarter atau istilahnya rumah untuk imam atau rumah untuk pengurus. Nomor 21 adalah underground water reservoir. Lalu next adalah site plan dari Bangunan National Institute of Fight Leadership di India. Di sini nomor 1 yang bangunan intinya yaitu bangunan main academic block yang digunakan sebagai tempat institusinya. Lalu nomor 2 adalah faculty housing. Jadi faculty housing ini adalah tempat untuk istilahnya asrama untuk orang-orang yang belajar di National Institute of Fight Leadership. Lalu nomor 3 adalah indoor sports facility. Nomor 4 adalah academic block. Jadi academic block ini ada 2, yang nomor 1 adalah yang utama dan nomor 4 ini adalah academic block yang kedua. Lalu nomor 5 adalah auditorium. Lalu juga nomor 6 adalah mosque atau masjid. Nomor 7 adalah library and research center atau perpustakaan. Nomor 8 adalah football court. Dan juga yang terakhir ada nomor 8 adalah football court. Lalu next adalah analisa sirkulasi dari bangunan yang kita bedah. Ini pertama adalah Pusdai Islamic Center Bandung. Ini pada gambar di samping terlihat ya, pada garis titik-titik hitam ini adalah jalur sirkulasi kendaraan, di mana sirkulasi kendaraan ini bisa keluar masuk dan juga parkir. Pada gambar di kanan yaitu jalur sirkulasi pejalan kaki untuk berkeliling di area Islamic Center Pusdai Bandung. Lalu next masuk ke analisa sirkulasi di Pusdai Islamic Center. Pada gambar di kiri ini adalah gambar aksesibilitas dan sirkulasi pejalan kaki secara site plan, secara skala besar. Di sini terlihat ya, di sini sirkulasinya dapat meraih ke segala arah di side plan-nya. Lalu juga pada gambar di atas ini adalah gambar aksesibilitas dan sirkulasi pejalan kaki di lantai 1 masjid. Ini terlihat arah-arah sirkulasinya. Lalu di gambar sampingnya itu adalah sirkulasi di lantai 2 masjid. Ini terlihat ya, pada garis warna merah adalah sirkulasi pejalan kaki, yang warna biru adalah sirkulasi tetangga, yang warna hitam adalah sirkulasi pejalan kaki yang di intinya, lalu yang kotak ini adalah pintu masuk. Ini lalu pada gambar di bawah ini adalah sirkulasi di ruang serbaguna, lalu yang di pojok kanan bawah ini adalah sirkulasi di ruang seminar besar. Lalu next masuk ke analisa sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di Village of Dandaji, Nigeria. Ini terlihat yang berwarna kuning ini adalah jalan pedestrian yang digunakan oleh sepeda dan pejalan kaki. Lalu juga yang berwarna merah adalah jalan sekunder yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Ini terlihat ya, pada logo warna kuning ini adalah akses masuk ke Village of Dandaji. Di sekitarnya ada sekolah, lapangan sekolah, pedesaan, lumbung pedesaan. Di dalam site-nya ini terlihat akses masuk ini tembus ke arah sini. Lalu juga akses masuk ke sini, masuk ke arah sini. Lalu next adalah sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di site-nya, di site
Village of Danjaji dan di perpustakaannya. Ini terlihat ya pada berwarna hitam ini adalah alur untuk sirkulasi pejalan kaki di Village of Danjaji. Di sini terbagi dua, ada yang menuju ke perpustakaan, ada yang di sini terbagi menjadi beberapa arah, yang ada juga yang ke arah atas ini, ada yang ke arah perpustakaan dan ke kelas, ada yang ke arah taman, dan juga ada yang ke arah masjid. Pada gambar di kanan ini adalah sirkulasi di perpustakaan. Terlihat ya, sirkulasinya ini seperti grid, jadi bisa meraih ke segala arah di area di perpustakaan Village of Danjaji. Lalu berikut adalah sirkulasi di masjid. Di sini terlihat terdapat beberapa pintu masuk yang menyebar di sekeliling masjid, bertujuan sebagai agar dapat meraih ke segala sisi masjidnya, terutama apabila ada yang sedang sholat atau yang sedang berjamaah, jadi tidak terlalu mengganggu yang sedang berjamaah. Dan juga ada beberapa sirkulasi ke arah menara dan juga ke arah rumah pengurus. Lalu next adalah sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di National Institute of Fight Leadership. Di sini terlihat pada titik-titik hitam ini adalah sirkulasi di luar tapak, yang dimana sirkulasi ini adalah jalan arteri dari daerah India bersebelahan dengan Sungai Gangga. Lalu yang berwarna merah ini adalah akses masuk ke dalam National Institute of Fight Leadership. Lalu next adalah gambaran side plan dan sirkulasi di dalam side tapak National Institute of Fight Leadership. Ini terlihat ya, jadi sirkulasinya ini bergerak seperti mengeliling, dan juga organisasi ruang di National Institute of Fight Leadership ini berbentuk aksial. Di sini bisa kita lihat di bubble bawah dengan warna kuning yang berarti area publik, untuk yang warna merah berarti area private, dan warna hijau area semi private. Dengan simbolis juga untuk garis lurus warna kuning dengan hubungan sedang, warna hijau dengan hubungan erat, dan warna merah yang tidak berkaitan sama sekali. Kita bisa lihat di atas untuk bubble-nya. Ruang serbaguna yang berhubungan dengan koridor, yang berhubungan dengan kantor, setelah itu ke area masjid dengan toilet, setelah itu masjid ke area koridor untuk menuju ruang pameran atau ke plaza dan juga ke perpustakaan, serta di bawah toilet atau ruang koridor tadi bisa terhubung dengan kantin dan parkir motor serta parkir mobil. Setelah itu kita masuk ke analisa ruang zoning horizontal dan vertikal dari Pusdai Islamic Center Bandung. Yang pertama sebelah kiri ada zoning site plan. Kita bisa lihat dengan warna biru, di sini diartikan dengan publik, warna merah. Untuk di sebelah kiri ada zoning horizontal dan sebelah kanannya ada zoning vertikal. Kita bisa lihat juga di sini tampaknya bangunan pada kawasan Pusdai dibagi menjadi beberapa area. Area publik yang dapat diakses oleh keseluruhan pengunjung terletak menyebar di setiap sisi site Pusdai. Area semi private juga digunakan sebagai sarana ibadah dan pertemuan terbatas terletak terpusat di tengah site, seperti area masjid dan balai asri di sini. Terus juga berbagai area private khusus pengelola terdapat pada masa yang sama dengan ruang-ruang semi private, namun memiliki jalur sirkulasi yang berbeda. Setelah itu kita masuk ke analisa ruang atau hubungan ruang yang ada di Pusdai Islamic Center Bandung. Di sebelah kiri kita bisa melihat gambar dari site dari Pusdai dengan penjelasan organisasi ruang yang terbentuk berdasarkan garis eksis tertentu yang menghubungkan antar ruang dan membuat sebuah pola. Dengan simbol-simbol yang bisa kita lihat juga di bawah, dengan warna kuning itu diartikan sebagai area publik, dan warna merah diartikan sebagai area private, dan warna hijau diartikan sebagai semi private. Dan ada pula di sebelahnya itu garis lurus warna kuning yang berarti hubungan sedang antar ruangnya. Setelah itu yang warna hijau ada hubungan erat. Setelah itu yang warna merah itu tidak berkaitan sama sekali. Sekarang kita masuk ke analisa ruang zoning horizontal dan vertikal dari Pusdai Islamic Center yang ada di Bandung.
Kita bisa lihat dari side plan, untuk zoning side plan-nya di sebelah kiri ada kantin, area ibadah, gedung serbaguna, balai asri, dan juga perpustakaan yang masing-masing memiliki simbol warna yang berbeda. Untuk warna biru di sini diartikan sebagai area publik, seperti gedung serbaguna, perpustakaan, dan kantin. Dan warna orange di sini ada semi private seperti itu, dan warna merahnya ada private, tapi di sini tidak digambarkan untuk area private. Di sini juga di sebelah kanannya ada tampak atau zoning vertikal yang bisa kita lihat, ada gedung serbaguna, area ibadah, balai asri, perpustakaan, serta kantin seperti di sebelah kiri di lokasi side plan. Bangunan pada kawasan Pusdai juga dibagi menjadi beberapa area. Di sini penjelasannya, untuk area publik dapat diakses oleh keseluruhan pengunjung, terletak menyebar di setiap sisi site Pusdai. Setelah itu ada area semi private yang digunakan sebagai sarana ibadah dan keperluan terbatas, terletak terpusat di tengah site, seperti area masjid dan juga balai asri. Setelah itu ada berbagai area private khusus, pengelola terdapat pada masa yang sama dengan ruang-ruang semi private, namun memiliki jalur sirkulasi yang berbeda, makanya tidak digambarkan dalam gambar yang ada di slide ini. Setelah itu kita masuk ke analisa ruang dari Village of Dandaji yang ada di Nigeria. Setelah dianalisa, hubungan antar ruang pada bangunan ini kebanyakan memiliki bangunan yang sangat erat, karena pada setiap masa bangunannya tidak memiliki sekat struktural untuk memisahkan antar ruang. Di sini juga tergambarkan untuk simbol-simbolnya yang dengan warna kuning berarti area publik, warna merah berarti area private, warna hijau yaitu semi private. Setelah itu juga garis lurus untuk warna kuning memiliki hubungan sedang antar ruangnya, warna hijau memiliki hubungan erat antar ruangnya, dan warna merah tidak berkaitan. Kita bisa lihat untuk bubble ruangnya di sebelah kanan. Untuk yang pertama, kita bisa lihat ruang belajar hubungan erat dengan menara, terus dengan ruang buku, dengan koridor, ruang belajar, aula, dan mezanin. Setelah itu nanti ruang buku akan terhubung dengan ruang buku selanjutnya. Setelah itu di bawahnya itu ada untuk lantai 2, yaitu masjid, yang terhubung dengan langsung oleh selasar, ruang wudhu, koridor, ruang sholat, menara, terus juga ada ruang sholat dan kamar pengurus. Kita masuk ke analisa ruang zoning dari Village of Dandaji, Nigeria. Di sini kita bisa di sisi kiri untuk gambar dari Village of Dandaji. Untuk yang pertama di atas dengan simbolis warna kuning yang berarti public, simbolis warna merah yang berarti private, dan simbolis warna hijau berarti semi private. Untuk yang public kita bisa lihat area outdoor, area perpus, serta area masjid itu bersifat public di Village of Dandaji ini. Serta untuk yang private itu ada untuk area restroom. Serta yang semi private di sini tidak tergambarkan karena memang dominan untuk area di sini memiliki area public seperti itu. Setelah itu kita masuk ke atau zoning perbangunannya. Di sini ada yang pertama itu denah dari perpustakaan yang dominan juga memiliki warna kuning yang berarti area publik. Setelah itu kita masuk ke sisi kanan, itu masuk ke area masjid. Masjid juga dominan sama dengan area publik, dan warna merah itu diartikan untuk imam's quarter atau tempat beristirahatnya imam. Setelah itu kita masuk ke isometric purpose. Kita bisa lihat juga di sisi bawah dari denah purpose-nya. Dan untuk di sisi bawah dari denah masjid, kita bisa melihat potongan masjid dengan area publik dan area private yang tergambarkan dari masing-masing warna. Setelah itu kita masuk ke analisa ruang dari National Institute of Fight Leader di India. Setelah itu kita masuk ke analisa ruang dari Institute of Fight Leadership di India. Kita bisa lihat di sini zoning vertikalnya dan zoning horizontalnya. Untuk yang warna hijau, akses vertikal atau tangga atau lift. Dan yang warna biru di sini kita bisa melihat juga jalur sirkulasi, dan warna merah sebagai akses masuk, yang masing-masing sudah tergambarkan dalam gambar berikut. Setelah itu kita masuk ke analisa ruang zoning dari National Institute of Fight Leadership di India. Kita bisa lihat dengan simbolis warna kuning yang berarti area publik, simbolis warna biru yang berarti semi private, dan simbolis warna merah yaitu private. Dan juga di sebelah kanan di sini terdapat keterangan dari berbagai macam nomor. Untuk yang pertama di sini ada taman, untuk yang kedua ada auditorium, yang ketiga di sini ada kantor yang bersifat semi private. Setelah itu ada perpustakaan yang bersifat publik. Setelah itu ada ruang kelas yang diartikan nomor 5 dengan bersifat publik. Setelah itu ada
Nomor 6. Nomor 6 di sini adalah asrama yang tentunya memiliki sifat semi private, dan nomor 7 di sini toilet yang juga bersifat semi private. Setelah itu masuk ke zoning lantai 2 dari National Institute of Flight Leadership. Kita bisa lihat juga masing-masing di sini ada keterangannya. Untuk yang pertama, di sini yang bersifat publik ada lobby. Yang kedua, di sini ada gudang yang bersifat semi private. Setelah itu ada toilet yang diartikan nomor 3, itu bersifat semi private. Untuk yang nomor 4, ruang praktikum, itu bersifat publik. Setelah itu ada ruang kelas, taman, kamar pengurus, ruang tengah, ruang kelas, dan ruang ibadah yang masing-masing memiliki simbolis warna yang berbeda. Setelah itu kita masuk ke zoning lantai 3 yang masing-masing juga mempunyai keterangan dalam penggambarannya. Nah, untuk yang area publik di sini nomor 1 yaitu aula serbaguna. Untuk yang nomor 2-nya itu toilet yang memiliki sifat semi private. Dan nomor 3 ada gudang juga semi private sama. Nomor 5 di sini masuk ke lab komputer. Lab komputer juga sama. Untuk lab komputer sendiri di sini memiliki sifat publik. Setelah itu ada pantry juga sama memiliki sifat publik. Ruang kelas, ruang tengah, ruang makan, kamar pengurus, dan toilet yang masing-masing mempunyai arti dari simbol warna tersendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas ruang dari Pusdai Islamic Center di Bandung. Yang pertama, di sini terdapat ruangan masjid dan plaza pada Pusdai Islamic Center Bandung. Area plaza ini juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti bersantai, mengadakan bazar, bahkan digunakan untuk anak-anak sebagai sarana bermain. Nah, untuk plaza sendiri memiliki lantai keramik, lokasinya terbuka. Untuk pencahayaannya itu lampu LED dan cahaya matahari. Untuk furniture itu menggunakan material kayu. Kelebihan plaza itu merupakan luasnya yang cukup luas, bisa menampung sekitar 4.600 jamaah. Kekurangan dari plaza itu area tidak mempunyai atap sehingga kalau hujan akan cukup repot. Selanjutnya saya akan membahas bangunan masjid. Pada bangunan masjid ini terdapat beberapa fungsi, yaitu terdapat beberapa fungsi ruang, yaitu ruang wudhu, pria dan wanita, ruang sholat, dan ruang pendukung seperti ruang kantor pengelola, ruang multimedia, ruang seminar, dan ruang informasi. Tempat masjid ini memiliki luas sekitar 4.000, bisa menampung 4.600 jamaah. Untuk interior dari masjid ini, untuk lantainya itu menggunakan keramik, untuk dindingnya menggunakan cat warna putih. Di dalam masjid terdapat mimbar untuk khutbah. Selanjutnya ada elemen estetika berupa kaca yang dikombinasikan dengan tulis lafaz Allah dan Muhammad. Untuk pencahayaan dari area masjid ini menggunakan lampu LED dan cahaya matahari. Untuk penghawaannya itu menggunakan mekanis. Untuk furniture-nya itu menggunakan material kayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan masjid. Untuk kelebihan masjid itu terdapat banyak sirkulasi udara di area masjid, yaitu terdapat banyak bukaan di area fasadnya. Untuk kekurangan masjid ini pada leveling lantainya kurang begitu memenuhi standar, sehingga bila terjadi hujan akan mudah tergenang air. Nah, selanjutnya lanjut ke ruangan serbaguna di Pusdai Islamic Center Bandung. Untuk ruang serbaguna ini memiliki lantai keramik. Untuk pencahayaannya itu lampu LED dan cahaya matahari. Untuk furniture-nya itu sama, materialnya kayu. Untuk dinding menggunakan warna krim dengan coklat. Untuk dinding warnanya itu krim dan coklat terdapat pada openingan melengkung. Untuk plafonnya berwarna putih bentuk datar. Kelebihan dari ruang serbaguna ini areanya cukup luas, dapat digunakan dalam berbagai aktivitas. Kekurangannya itu yang tempatnya itu terlalu terbuka antara ruang dalam dan ruang luar.
Gedung Serbaguna Balai Asri ini memiliki kapasitas sekitar 1.000, dapat menampung dengan kapasitas sekitar 1.200 orang. Sementara pada area depan dapat menampung sekitar 800 orang. Jadi ruang serbaguna ini dapat digunakan juga sebagai tempat pementasan, acara pernikahan, dan lain sebagainya. Pada gedung serbaguna ini memiliki warna gradasi krim ke coklat muda dan dikombinasikan oleh batu kali di dinding. Pada detail dan bukaan pada bangunan gedung serbaguna ini berbentuk art karena menganut gaya dari arsitektur Arabik dan Sunda. Lalu, selanjutnya itu kita akan membahas tentang ruang seminar. Jadi ruang seminar ini memiliki lantai keramik. Lokasinya cukup terbuka, untuk pencahayaannya itu menggunakan lampu LED dan cahaya matahari. Untuk furniture-nya itu sama, materialnya dari kayu. Untuk dindingnya warna putih, terdapat banyak openingan melengkung. Jadi bisa disimpulkan setiap bangunan di Pusdai ini memiliki openingan yang melengkung. Untuk plafonnya itu menggunakan cat warna putih berbentuk datar. Ini dapat kita lihat kelebihan dari ruang seminar itu, luasnya area dapat digunakan dalam berbagai aktivitas. Untuk ruang seminar ini terlalu terbuka antara ruang luarnya dan ruang dalamnya. Untuk ruang seminar ini dibagi menjadi dua, yaitu ruang seminar besar dengan kapasitas 100 orang. Satu lagi ruang seminar kecil, kapasitasnya itu sekitar 50 orang. Pada ruang seminar ini juga terdapat elemen estetika kaca pantry berwarna untuk masuknya cahaya alami. Digunakan untuk forum diskusi yang mengadakan acara seminar. Untuk bangunan seminar ini juga difungsikan hanya untuk pameran saja. Ada fungsi lain seperti di lantai 2, yaitu taman kanak-kanak. Jadi untuk ruang seminar ini hanya digunakan sebagai area seminar, jadi tidak difungsikan untuk kegiatan lainnya. Sedangkan di lantai 2-nya itu difungsikan sebagai sarana tempat bermainnya anak-anak. Selanjutnya di sini kita akan membahas kualitas ruang dari Village of Dandaji Nigeria. Yang pertama di sini ada masjid, dapat kita lihat denahnya. Di sini masjid terbagi menjadi dua masa bangunan. Pada masa yang kecil adalah masa yang dikhususkan untuk perempuan. Kemudian masa yang besar dikhususkan untuk laki-laki. Jadi di masjid ini terdapat dua masa bangunan, ya, dapat kita lihat di area denah ini. Untuk area laki-laki dan area perempuan ini dipisahkan per masa bangunan. Selanjutnya pada ruangan masjid ini langit-langitnya dibuat lebih tinggi, juga terdapat bukaan-bukaan ventilasi sehingga cahaya dan udara yang masuk menjadi maksimal. Di sini di foto bisa kita lihat untuk area masjid ini menggunakan banyak sekali bukaan, yaitu digunakan untuk sirkulasi udara maupun penghawaan yang alami. Pada bagian interior masjid, dinding diplester menggunakan latarit, sibater, dan garam di bagian dalam untuk membuat permukaan tahan rayap. Jadi untuk dindingnya ini menggunakan material ini, sibater, dan garam yang difungsikan untuk mencegah rayap. Pada finishing bagian lantai masjid menggunakan keramik tekstur kasar. Bisa kita lihat pada foto. Jadi material lantainya itu menggunakan keramik dengan tekstur yang kasar. Next. Selanjutnya kita akan membahas kualitas ruang dari National Institute of Fight Leadership India. Pada ruangan ini memiliki lantai keramik, semen aci, pencahayaannya itu lampu LED dan cahaya sinar matahari dari jendela. Untuk furniturnya itu karpet bambu, bisa kita lihat di foto. Untuk dindingnya tanpa finishing. Jadi pada bangunan ini tidak menggunakan finishing pada dindingnya. Plafonnya di sini tanpa plafon, ya, bisa kita lihat di foto. Pada bangunan ini menggunakan bukaan yang cukup besar juga sama dengan bangunan lain tadi.
Jadi yang digunakan untuk sirkulasi udara dan penghawaan dan cahaya yang alami. Selanjutnya itu ada gedung Balai Asri Pusdai. Bentuk detail dan bukan pada bangunan kantin berbentuk kubus yang menganut gaya arsitektur Arabik dan Sunda. Bentuk atapnya yaitu berbentuk seperti bangunan masjid, yaitu berbentuk jurai. Kemudian bentuk dasar balai asri berupa kubus yang mengalami subtraktif dan adiktif sesuai fungsi di dalamnya. Di lantai 2-nya difungsikan sebagai taman kanak-kanak. Bentuk detail dan bukan pada bangunan balai asri berbentuk ars karena menganut gaya arsitektur Arabik dan Sunda. Selanjutnya adalah gedung kantin Pusdai. Bentuk detail dan bukan pada bangunan kantin berbentuk kubus. Kemudian bentuk bangunan kantin lebih biasa yang mungkin dikarenakan bangunan pendukung jadi bentuk bangunan. Kantin ini sangat biasa dan minimalis. Kantin memiliki bentuk dasar panjang atau linier yang mengalami adisif pada salah satu sisi meneknya yang menampung fungsi sebagai dapur. Selanjutnya adalah gedung perpustakaan Pusdai, yaitu warna bangunannya terdapat gradasi dari krim coklat ke coklat muda. Lantai 1 dengan lantai 2 subtraktif dan adiktifnya berbeda-beda. Bentuk atap dari bangunan gedung perpustakaan berbentuk jurai sama seperti bangunan masjid. Kemudian bentuk detail dan bukaannya pada bangunan gedung perpustakaan itu berbentuk arch. Selanjutnya adalah analisis tampak Village of Danaji Nigeria. Terlihat dari tampak depan bangunan, proporsinya itu vertikal dibentuk dengan adanya perbedaan level ketinggian tiap masa bangunan. Di sini terdapat tiga masa bangunan. Yang sebelah kiri itu bangunan untuk area sholat jamaah laki-laki. Kemudian di tengah ada menara yang digunakan untuk mengandalkan azan. Kemudian di sebelah kanan itu ada masa bangunan untuk tempat sholat jemaah wanita. Kemudian bentuk bangunan ini memiliki bentuk dasar yaitu persegi. Dari bentuk persegi ini bisa divariasikan menjadi persegi panjang, contohnya pada menara. Kemudian pada ornamen bangunan terdapat ornamen garis-garis vertikal. Pada tampak bangunan masjid, lihat pada bagian depannya itu ada garis-garis vertikal yang membuat tampak bangunan ini tidak terlihat monoton. Kemudian tekstur pada eksterior bangunan ini terlihat menarik karena penggunaan plester dan tanah liat dan gum Arab yang membuat tahan lama dan tahan air. Gum Arab itu adalah tanaman yang ada di Nigeria yang diambil seratnya. Kemudian untuk warnanya, warna pada bangunan ini menggunakan satu warna saja yaitu warna coklat. Hal ini bisa menunjukkan walaupun memiliki beberapa masa, bangunan ini tapi memiliki satu tujuan yaitu untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah terdapat ventilasi pada tiap masa bangunan untuk memaksimalkan masuknya udara dan cahaya. Selanjutnya ini ada potongan National Institute of Fight Leadership India. Pada bangunan ini berada di tanah yang berkontur. Kemudian arsitek dari National Institute of Fight Leadership ini memanfaatkannya dengan split level. Terlihat pada bagian tengah bangunan yang memiliki ketinggian setengah dari ground floor untuk menyambungkan area split level dan lantainya terancam menggunakan tangga dan juga rem. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama itu bangunan Pusdai Islamic Center Bandung. Kelebihannya, kawasan multimasa. Bangunan pusat dakwah Islam Bandung tidak hanya berfungsi selain sebagai tempat untuk beribadah, juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan amal dan ilmu. Kedua adalah daya tarik. Melihat dari konsep rancangan tapak dari bangunan pusat dakwah Islam Bandung, yaitu berorientasi klaster dan juga pola katakannya mengacu pada konsep kampung Sunda atau suku asli Jawa Barat. Kekurangannya itu akses sirkulasi yang kurang memadai antar bangunan
seperti bangunan pameran dan perpustakaan, kurangnya toilet di setiap ruangan, toilet di tiap ruangan terlalu jauh, dan banyaknya set yang terbuang pada tapak bangunan. Selanjutnya adalah bangunan village of Dandaji. Kelebihannya yaitu menggunakan material lokal yang mampu beradaptasi di sekitar bangunan. Dan bahan konstruksinya menggunakan compressed earth block yang mampu memberikan kinerja termal yang lebih baik dan lebih rendah konsumsi energi. Selain itu juga menekan biaya konstruksi. Ketiga, bahan materialnya mudah ditemukan karena berada di sekitar lingkungan pembangunan dan membantu maintenance bangunan agar lebih cepat. Keempat, yaitu menerapkan konsep cross ventilation sehingga mengurangi daya listrik berlebih untuk mengontrol suhu ruang. Untuk kekurangan dari Village of Dandaji yaitu kurangnya area servis pada bangunan untuk menunjang kebutuhan manusia seperti WC. Dan yang kedua ada jauhnya restroom atau WC dari bangunan masjid. Yang ketiga, dengan banyaknya ventilasi atau bukaan pada bangunan memungkinkan masuknya serangga, hama, dan hewan lainnya. Yang keempat, kurangnya akses masuk ke masjid yang bisa berpotensi menghambat arus sirkulasi manusia. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari National Institute of Fight Leadership India. Kelebihannya yaitu bangunan material mentah seperti bata dan beton tanpa finishing. Hal itu dapat menekan harga pengeluaran pembangunan gedung tersebut. Kekurangannya, selain menjadi kelebihan penggunaan material yang mentah, bangunan material tersebut bisa menjadi kekurangan bangunan, yang dimana bangunan ini menjadi tampak seperti bangunan yang belum selesai dibangun. Terlebih, bangunan ditujukan sebagai tempat institusi, sehingga konsep bangunan mentah seperti ini kurang cocok untuk dijadikan tempat institusi. Yang kedua, masjidnya kecil dengan kapasitas fasilitas yang besar dan juga bangunan yang berfokus dalam hal agama Islam. Masjid ini adalah bangunan paling kecil di kompleks bangunan ini. Selanjutnya yaitu ada perbandingan dari ketiga benda karya yang kita bahas. Itu ada bangunan Pusat Bandung, Village of Dandaji, National Institute of Fight Leadership. Yang pertama yaitu perbandingan sirkulasi manusia. Pada bangunan Pusat Bandung, sirkulasi manusia kurang efektif. Pada bangunan Village of Dandaji, sirkulasi manusianya sudah cukup efektif. Pada bangunan National Institute, sirkulasi manusia dalam tapak kurang efektif. Jadi dari ketiga bangunan ini, sirkulasi yang paling efektif yaitu pada bangunan Village of Dandaji. Selanjutnya yaitu perbandingan lahan parkir. Pada bangunan Pusat Bandung, lahan parkirnya cukup memadai. Kemudian untuk bangunan Village of Dandaji tidak ada lahan parkir. Selanjutnya untuk National Institute of Fight, kurangnya lahan parkir yang tersedia di dalam tapak. Dari ketiga bangunan ini, yang memiliki lahan parkir yang cukup memadai yaitu ada pada bangunan Pusat Bandung. Kemudian selanjutnya itu perbandingan material. Pada bangunan Pusat Bandung menggunakan material umum. Kemudian pada bangunan Village of Dandaji menggunakan material lokal yang mudah ditemukan untuk melakukan dan bisa mudah untuk melakukan maintenance. Kemudian pada bangunan National Institute menggunakan material umum juga. Jadi dari ketiga bangunan ini yang memanfaatkan material lokalnya hanya bangunan Village of Dandaji. Karena kan pada set material ini sangat cocok untuk iklim di sana. Yang keempat yaitu ada perbandingan ruang servis yang tersedia dari ketiga bangunan ini. Yang untuk bangunan Pusat Bandung kurangi ketersediaan restroom dan toilet. Pada bangunan Village of Dandaji kurangnya area servis seperti dapur dan kamar mandi. Yang ketiga itu National Institute, di setiap lantai terdapat toilet yang cukup. Dari ketiga bangunan ini, bangunan National Institute area servisnya lebih memadai daripada Village of Dandaji dan Pusat Bandung. Selanjutnya yaitu perbandingan ruang-ruang privasi dari ketiga bangunan ini. Pada bangunan Pusat Bandung, ruang-ruang privasinya sudah tercukupi. Pada bangunan Village of Dandaji kurangnya ruang-ruang privasi.
Dan terakhir pada bangunan Nasional Institute, yaitu ruang-ruang privasinya sudah tertutup. Dari ketiga bangunan ini, hanya bangunan Villa Somdadaji saja yang ruang-ruangnya kurang privasi, dikarenakan fungsi bangunan dari Villa Somdadaji ini memang dirancang untuk tidak dibuat dari ruang-ruang privasi, karena fungsi bangunan sendiri sebagai pembelajaran itu banyak dimasuki oleh warga-warga dari Nigeria untuk belajar membaca buku di perpustakaannya. Kemudian untuk selanjutnya itu perbandingan warna fasad dari ketiga bangunan. Dari bangunan Pusdai Bandung, warna fasad dan tampilan menerapkan tampilan gradasi warna dari krem ke coklat. Kemudian bangunan Villa Somdadaji, warna fasadnya dan tampilan tampak monoton. Kemudian National Institute, warna fasad dan tampilan cukup menarik dikarenakan menggunakan material mentah dengan warna yang kuat. Dari ketiga bangunan ini, bangunan yang memiliki warna fasad yang cukup menarik yaitu bangunan National Institute of Faith Leadership. Kemudian yang terakhir ada perbandingan kontur lahan pada ketiga bangunan ini. Pada bangunan Pusdai Bandung, lahannya berkontur rata. Pada Villa Somdadaji, lahannya berkontur sedikit miring. Kemudian pada bangunan National Institute, lahannya berkontur di tengah bangunan, sehingga harus diberikan solusi terhadap hal itu. Next. Ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.